Halo guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Atta Halilintar diangkat menjadi ex-coach Federasi Futsal Indonesia. Sementara Thomas Tuchel siap menjadi supir Chelsea untuk laga tandang ke Lille. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Pertama ada Paul Pogba yang bakal cabut dari MU karena ingin mencari pengalaman baru. Kita pindah guys ke Spanyol, ada Barcelona yang takut bangkrut seandainya nekat merekrut Haaland. Pada pertandingan Ligue 1 melawan Bordeaux, PSG unggul 3 gol tanpa balas. Akan tetapi Lionel Messi dan Neymar malah menjadi sasaran ejekan supporter PSG. Alasannya karena mereka masih kesal dengan kegagalan PSG di Liga Champions. Para supporter menganggap kalau Messi dan Neymar menjadi yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Terkait hal tersebut pun Luis Suarez memberikan dukungan dengan mengunggah fotonya bersama Messi dan Neymar. Ketiganya pernah menjadi trio lini serang Barcelona selama 4 musim. Masa depan Paul Pogba di Manchester United kini menjadi sorotan. Alasannya gelandang timnas Prancis ini nggak kunjung memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim ini. Kabarnya Pogba nggak akan menaikkan kontrak baru di Old Trafford. Pelatih pribadi Pogba, Coach Medi, mengatakan kalau Pogba ingin mencari pengalaman baru. Coach Medi juga mengatakan kalau Pogba ingin membela klub yang bisa menjuarai trofi. Sejauh ini sejumlah tim yang dikaitkan dengan Pogba adalah Juventus, Real Madrid, dan PSG. Barcelona merupakan salah satu klub yang mengincar Erling Haaland. Akan tetapi Barcelona harus bersaing dengan sejumlah klub termasuk sang rival abadi Real Madrid. Sayangnya Barcelona masih memulihkan finansial setelah melepas Lionel Messi. Walaupun sudah membaik, Presiden klub Joan Laporta mengaku masih was-was. Alasannya Barcelona harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan Haaland. Di sisi lain ada juga Manchester United yang siap mengucurkan dana besar untuk merekrut Haaland. Jan Oblak ingin menyudahi karirnya di Atletico Madrid dan bergabung dengan klub Premier League. Masih di Inggris ada Mohamed Salah yang mengancam hengkang seandainya nggak naik gaji. Sisa kontrak Jan Oblak di Atletico Madrid tersisa 18 bulan lagi. Kabarnya di musim depan penjaga gawang asal Slovenia ini bakal pindah ke Premier League. Oblak memang sempat menyampaikan kekagumannya dengan ketatnya persaingan di Premier League. Sejauh ini ada Newcastle United yang tertarik untuk merekrut Oblak. Akan tetapi jalan Jan Oblak untuk menuju Premier League disebut bakal sulit karena pelatih Atletico Madrid Diego Simeone diprediksi bakal mempertahankannya. Pertandingan Liga 3 antara PS Siak melawan Serpong City menjadi sorotan publik. Alasannya laga tersebut diwarnai aksi aneh dari pemain PS Siak yakni Bruno Casemir. Dalam video yang beredar, Bruno Casemir terlihat sengaja membiarkan pemain lawan untuk mencetak gol. Saat itu pemain PS Siak Hoyrul Fikri mengirimkan umpan ke belakang. Akan tetapi Casemir justru berjalan santai menjauhi arah bola. Mengetahui videonya viral, Casemir pun klarifikasi lewat Instagramnya dan dia mengaku nggak melihat bola tersebut datang kepadanya. Liverpool menemui titik buntu dalam negosiasi perpanjangan kontrak Mohamed Salah. Winger asal Mesir ini disebut akan hengkang seandainya permintaan kenaikan gajinya nggak dipenuhi. Hal ini pun mendapat tanggapan dari mantan pelatih Arsenal yakni Arsene Wenger. Wenger mengatakan kalau Salah layak mendapatkan gaji tinggi sampai 400.000 pound sterling. Alasannya karena Salah merupakan pemain yang sangat luar biasa. Selain itu, Wenger mengatakan kalau Salah adalah pemain campuran dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selanjutnya ada Thomas Tuchel yang siap jadi supir kalau misalkan nggak ada budget buat bayar supir. Nah, ngomong-ngomong soal Chelsea, terdapat juga sejumlah konsorsium yang bersiap untuk mengakuisisi. Thomas Tuchel memberikan pengorbanan luar biasa kepada Chelsea. Pelatih asal Jerman ini mengaku siap menjadi supir dadakan untuk memastikan anak asuhnya bermain di Liga Champions. Dalam wawancaranya, Tuchel mengatakan kalau dia siap menjadi supir seandainya anak-anak asuhnya nggak bisa naik pesawat, kereta, ataupun bus. Chelsea sendiri akan berhadapan dengan Lille Rabu dini hari nanti. Sementara itu, Tuchel mengaku kalau sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris mempengaruhi kondisi tim secara keseluruhan.
Tiga konsorsium Amerika Serikat yang terdiri dari Todd Boehly, Hans-Joachim Weiss, dan Jonathan Goldstein dikabarkan menjadi yang terdepan dalam pembelian Chelsea. Mereka dianggap sebagai opsi paling layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Inggris. Alasannya karena mereka punya keuangan yang cukup melimpah. Selain konsorsium Amerika Serikat, Chelsea juga berpotensi dibeli oleh konsorsium Arab Saudi bernama Mohamed Al-Khareji yang merupakan fans berat The Blues. Ketua Federasi Futsal Indonesia Haritano Sudibjo menunjuk Atta Halilintar sebagai Komite Exco Federasi Futsal Indonesia atau yang biasa disebut FFI. YouTuber terkenal ini diangkat sebagai anggota Exco di bidang pemberdayaan dan pengembangan bisnis futsal. Hari menjelaskan kalau Atta dinilai punya ketertarikan yang luar biasa terhadap futsal. Buktinya Atta punya klub futsal yang tampil di futsal profesional 2022 yakni Pendekar United. Next, Sergio Ramos dan Neymar terlibat masalah internal dan ingin hengkang dari PSG. Sementara MU sedang mengincar Antonio Rudiger kalau Harry Maguire jadi hengkang. Sergio Ramos dan Neymar sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari PSG. Media AS mengabarkan kalau keduanya ingin cabut karena punya masalah internal dengan klub. Sebelumnya Neymar mendapat ejekan dari para supporter di laga melawan Bordeaux kemarin. Mereka menganggap kalau Neymar kurang berkontribusi di dalam tim. Di sisi lain, Ramos juga ingin pergi dari Parc des Princes karena berselisih dengan manajemen. Sementara itu kabarnya PSG memang berniat menjual Neymar pada musim depan. Manchester United akan membenahi lini pertahanan dengan merekrut pemain anyar. Terbaru skuad asuhan Ralf Rangnick ini mengincar bek tengah Chelsea yakni Antonio Rudiger. Kedatangan Rudiger ke Old Trafford mengancam karir Harry Maguire. Oleh sebab itu banyak media yang menyebut kalau Maguire bisa hengkang dari skuad Setan Merah. Sementara itu ada 5 klub yang bisa menjadi pelabuhan baru Maguire seperti Leicester City, Bayern Munchen, Tottenham Hotspur, Newcastle United sampai Chelsea. Pada pertandingan Liga 3 Thailand terdapat aksi brutal dari pemain Bangkok FC Aisarat Noitchaibon. Saat itu Noitchaibon terlihat mengikut pemain North Bangkok University FC yakni Supasan. Hal ini berawal ketika Noitchaibon berduel dengan Supasan. Saat itu Supasan terlihat sengaja mengait kaki Noitchaibon. Merasa nggak terima, Noitchaibon pun langsung menyikutnya dengan brutal. Mengetahui kejadian tersebut, manajemen Bangkok FC langsung memutus kontrak sang pemain. Di sisi lain, manajemen North Bangkok University FC akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Next, Arturo Vidal ingin mengakhiri karirnya di Eropa dan bergabung dengan klub asal Brazil yakni Flamengo. Sedangkan Real Madrid berhasil melibas Mallorca dengan 3 gol tanpa balas. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau gelandang Inter Milan yakni Arturo Vidal berpotensi untuk hengkang dari Giuseppe Meazza. Fabrizio menyebut kalau gelandang asal Chile ini akan bergabung ke klub asal Brazil yakni Flamengo. Vidal mengatakan kalau suatu hari nanti dia akan bermain di sana. Sebagai informasi, di musim ini Vidal masih dipercaya tampil di lini tengah skuad Nerazzurri. Walaupun cuma turun dari bangku cadangan, Vidal sudah memainkan 32 laga dengan menyumbangkan 2 gol serta 4 assist. Real Madrid mampu meraih kemenangan telak pada pekan ke-28 La Liga. Bertanding sebagai tim tamu, Karim Benzema dan kawan-kawan melibas RCD Mallorca dengan 3 gol tanpa balas. El Real sendiri sempat kesulitan menembus pertahanan kokoh Mallorca. Hasilnya skuad asuhan Carlo Ancelotti ini baru bisa mencetak gol pada babak kedua. 3 gol El Real dicetak oleh Vinicius Junior dan brace Karim Benzema. Sementara itu kemenangan ini membuat El Real kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 66 poin. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-28. Manchester City gagal meraih kemenangan di pekan ke-29 Premier League. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Citizens ditahan imbang Crystal Palace dengan skor 0-0. Di laga ini, skuad The Citizens tampil menyerang dan mampu melepaskan 18 tembakan.
Dari 18 tembakan tersebut, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Tapi sayang sampai peluit akhir dibunyikan, skuad The Citizens gagal menyerangkan 1 gol pun. Kegagalan mencetak gol ini merupakan yang pertama kali bagi skuad Citizen sejak pekan ke-10. Inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-29. Persebaya Surabaya gagal meraih poin penuh di pekan ke-31 BRI Liga 1. Pada laga tersebut, skuad Bajul Ijo ditahan imbang Barito Putra dengan skor 1-1. Persebaya sebenarnya hampir meraih kemenangan setelah unggul 1 gol lewat Samsul Arif. Akan tapi di menit akhir pertandingan mereka justru kebobolan lewat Bruno Matos. Dan hasil imbang ini membuat Persebaya punya perolehan poin yang sama dengan Bayangkara FC yakni 59 poin. Inilah klasemen sementara Liga 1 sampai pekan ke-31. Guys, kita baca-bacain komentar ini dari Aden Albian. Rizka setuju nggak sama Ultras PSG? Jadi kemarin guys, Messi sama Neymar tuh dihuin sama Ultras PSG. Nah kalau aku sih walaupun aku fans ya sama PSG, tapi aku nggak setuju sama apa yang mereka lakuin gitu. Nah buat kalian yang komentarnya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.